pelajar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Masih dengan kita di TV SMP Negeri 2 Kalirejo. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan ibu-ibu hebat dari SMP Negeri 2 Kalirejo berkaitan dengan proyek Suara Demokrasi Profil Pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya kita yang lagi hangat-hangat nih ibu-ibu ya, yang lagi hangat ini kan kemarin baru saja pelantikan presiden dan wakil presiden baru ya. Kayaknya enaknya kita kasih selamat dulu ya. 1, 2, 3. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden ke-8. Semoga membawa perubahan bagi kita semua. Nah, ini enaknya kita kenalkan dulu lagi nih ya. Ya kan biar yang lain juga pada tahu nih, kita kenalkan ibu guru hebat nih dari SMP Negeri 2 Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah nih, dari pelosok ya. Ini luar biasa nih, kita kenalkan dulu. Ini adalah Ibu Septilina ya Bu ya, SPD MPD ini sebagai wakil kurikulumnya. Kemudian ada Ibu Dr. Randa Rohana Tumiar, ini senior kita. Bentar lagi pensiun ya Bu ya. Kapan pensiunnya Bu? Masih lama. 1 tahun lagi, luar biasa. Keren. Yang sebelahnya ada Ibu Tri Yuniati SPD. Nah, ini mendekati senior, tapi belum senior Bu ya. Iya, nyaris. Nah, ibu-ibu, ini kita kan mau ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan di sekolah kita, proyek Suara Demokrasi ya. Kita mau mulai dari Ibu Septilina dulu nih sebagai kita mau tahu Bu, di sekolah kita di SMP Negeri 2 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ini dalam 1 tahun tahun pelajaran ini ya, tahun pelajaran 2024-2025 itu proyeknya itu ada apa saja Bu sih? Boleh kita tahukan apa aja? Oke, baik ya. Memang di SMP Negeri 2 Kalirejo itu kan kita sudah 2 tahun ini ya. Dalam artian menggunakan kurikulum merdeka ya. Betul. Kemudian kalau yang di tahun ini kita itu mengambil 5 tema. Kan semuanya itu kan ada 7 tema, ya. Ini kan karena kita sudah ada kelas 7 dan kelas 8 berjalan. Jadi di kelas 7-nya itu kita memakai tema yang pertama yaitu Suara Demokrasi. Kemudian ada juga kewirausahaan, kemudian ada juga gaya hidup berkelanjutan. Nah, kemudian yang kelas 8 ya, yang kelas 8-nya kita mengambil tema yang kearifan lokal dengan kearifan lokal dan kebinekaan. Kebinekaan. Jadi ada semuanya ada 5. Karena kan dalam artian nantinya sampai kelas 3 setidaknya 7 tema itu sudah tercover semuanya. Seperti itu Pak. Terus Bu, pelaksanaannya bagaimana nih di sekolah kita? Kita pakai sistem blok atau bagaimana? Oke, ya baik. Dalam pelaksanaan untuk proyek kelima itu kan memang dibagi ada 3 ya. Yang pertama apakah pakai blok ataukah reguler ya, ataukah dengan terjadwal insidental. Ya, itu disesuaikan dengan situasi sekolah masing-masing ya. Memang ada yang menggunakan blok, ada juga yang menggunakan reguler. Nah, kalau saya lihat dengan situasi kondisi sekolah kita ini, saya ini lebih memilih dengan menggunakan yang terjadwal insidental. Tapi sebelum itu memang sudah saya bicarakan dengan rekan-rekan sebelum tahun ajaran baru. Ini kira-kira kita yang pakai yang mana nih gitu kan. Memang sebelum kita memakai jadwal tersebut kita harus komunikasikan dulu ya dengan kawan-kawan gitu ya. Dan akhirnya kawan-kawan juga menyetujui dengan situasi sekolah kita ini kita menggunakan yang terjadwal insidental. Seperti itu Pak. Terus berarti untuk semester 1 ini kita pakai yang ini ya, pertama kan tadi apa namanya? Reguler, insidental. Ada reguler, ada blok, ada terjadwal insidental. Susah banget. Ingatnya itu kayak diligen. Oh iya, diligen gitu ya. Insidental gitu ya.
Nah, terus semester 1 ini kita berapa project nih? 1 ya? Yang semester 1 ini kita 1. Iya, Ya, suara demokrasi aja untuk yang kelas 7-nya. Untuk yang kelas 7-nya suara demokrasi. Terus gini, Bu. Berkaitan dengan suara demokrasi, ini kira-kira kawan-kawan yang lain bagaimana, udah tahu dengan pelaksananya, maksudnya sekolah, terus atau Bu ya? Iya, ya sudah jelas tahu dong kan, dari awal memang kita sudah rapatkan kepada rekan-rekan bahwa untuk suara demokrasi ini nanti akan kita laksanakan di semester yang pertama di bulan sekian. Kemudian untuk penanggung jawab tersebut juga sudah dibuat ya. Jadi mereka sudah tahu dan kapan pelaksanaannya, kemudian apa yang akan dilakukan ya sebelum pada waktu pencoblosan tersebut ya. Mungkin ada tahapannya, pertama kan ada perencanaannya, pelaksanaan, nanti setelah itu mungkin dievaluasi, bagaimana refleksi dan seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat pelajar, jadi biar tadi sudah disampaikan sekolah, kemudian siswaan, pembinaan itu udah tahu nih. Nah, kita lihat nih sepil sedikit komentar dari mereka. Check it out. Nah, pemirsa, kita sekarang sedang di ruangan Bapak Ismi SPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kita mau sedikit sepil nih, Pak, berkaitan dengan program profil pelajar Pancasila di SMP negeri kita terkait dengan suara demokrasi. Bagaimana Pak komentar Bapak berkaitan dengan program? Terima kasih. Program profil pelajar Pancasila itu merupakan suatu program dalam kurikulum di mana pada tahun ini kita mengambil tema tentang suara demokrasi. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini berkaitan dengan suara demokrasi, sepertinya saya perhatikan lebih meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Tahun yang lalu mungkin calon anggota OSIS itu, untuk ketua OSIS itu hanya 2 pasang. Nah, tapi tahun ini sampai 6 pasang, sangat luar biasa. Jadi antusias siswa kita berkaitan dengan suara demokrasi ini sangat baik, di mana mereka ingin menyampaikan aspirasinya tentang sekolah kita ini melalui kegiatan P5 ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, anak-anak kita ini, siswa kita ini sudah punya pembelajaran. Seandainya mereka pengen minimal jadi kepala kampung, atau menjadi anggota dewan, mereka sudah punya modal. Oh, seperti ini cara untuk mengikuti kegiatan suara demokrasi untuk pemilihan anggota pemilihan ketua OSIS saja sudah seperti ada yang namanya membuat visi misi untuk untuk calon supaya sekolah itu akan lebih maju. Nah, tentunya nanti yang akan datang, seandainya mereka sudah selesai sekolah, selesai kuliah, ingin menjadi anggota legislatif, mereka sudah ada dasarnya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini memberikan nilai positif bagi anak-anak didik kita. Gitu ya, Pak? Ya, pemirsa, baru saja kita ngobrol sedikit nih komentar dari Bapak Ismi, Kepala SMP Negeri 2. Selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol nanti dengan kurikulum ya. Oke, let's check it out. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kebetulan kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Sipin. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ini wakil kesiswaan di SMP Negeri 2 Kalijodo. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol dikit nih, Pak. Oh, boleh. Pak Sipin, bagaimana tanggapan Bapak berkaitan dengan program profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 2 Kalijodo kaitan dengan suara demokrasi, Pak? Menurut saya, program pemilihan ketua OSIS dan wakilnya ini sangat bagus sekali. Ini sebagai proses pembelajaran bagi anak-anak ya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka akan bisa menentukan mana pilihan yang terbaik bagi mereka yang akan membawa kemajuan bagi masa depan anak-anak nanti atau program sekolah ke depan. Oh iya. Ada Pak, kira-kira
yang mau disampaikan istilahnya ya untuk ke depan lah, atau semacam masukan atau apa kaitan dengan program ini? Karena ini kan perjalanan sudah mendekati ya, sebentar lagi kita laksanakan di tanggal 28 Oktober. Ya, betul-betul. Ya, saya ikut mendukung ya proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini yang sudah kita laksanakan sudah 2 kali ini ya. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, tidak menemui halangan suatu apapun, dan mendapat dukungan semua dari warga sekolah. Oke, itu dia pemirsa. Tadi kita ngobrol sedikit ya, dengan spill sedikit dengan Bapak Sipin SPD sebagai wakil kesiswaan di SMP Negeri 2 Kalirjo. Nah, oke, nih ada pembina OSIS nih. Pembina OSIS kita Bapak Ruji Hartono. Pak Ruji, sini Pak. Oh iya ya, gimana Pak? Apa kabar? Nah, Alhamdulillah. ini pembinanya nih. Minta waktunya sebentar. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol seputar kegiatan profil pemuda Pancasila nih. Pelajar Pancasila. Ini kaitan dengan suara demokrasi yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 28 Oktober yang sudah berjalan nih prosesnya Pak di SMP kita ini. Gimana Pak menurut sampean berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut? Oke. Menurut saya ini adalah awal yang bagus, walaupun artinya saya tidak mengikuti secara detail, tapi informasi-informasi itu saya selalu update ya, dari tahap ke tahap berikutnya. Artinya ini memang memang apa ya, sudah seharusnya anak diberikan pemahaman seperti itu ya. Jadi sehingga pengetahuan anak tentang demokrasi itu sudah tahu sejak dini. Ini awal yang bagus dan bisa terus dilanjutkan. Terus satu lagi Pak, kan pembina OSIS Pak, anak-anak OSIS bagaimana persiapan untuk tim pemungutan suaranya nanti pas di tanggal 28? Kesiapannya bagaimana? Oke, kebetulan tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan anak-anak pengurus OSIS yang periode yang kemarin ini. Tadi sudah ngobrol sama saya, briefing terus sedikit saya berikan arahan tentang gambaran untuk pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 28 nanti. Itu hanya nanti tinggal memoles saja ya, memoles saja dari ahli yang di lapangan. Itu sebenarnya anak-anak sudah oke semua. Artinya kita sudah fix ya. Oke. Terima kasih, matur nuwun Pak. Oke. Ya. Nah pemirsa, kita lanjut ya, check it out lagi, yuk. Ya. Tadi kita sudah lihat ya komentar-komentar dari kepala sekolah, juga ada pembina. Nah sekarang kita ya lanjut ke senior kita nih, Ibu Dr. Randa Rohana Tumiar. Wah semangat Bu ya, walaupun udah mau pensiun ya, tapi masih semangat luar. Rambutnya aja masih hitam semua. Bu, kita mau tahu nih, kan kita semester ini pelaksanaannya suara demokrasi. Seberapa penting sih suara demokrasi ini kita ajarkan ke anak-anak atau anak-anak itu seberapa penting? Apakah memang itu penting sekali sejak dini misalkan? Gimana Bu? Anak-anak sejak dini diajarkan tentang suara demokrasi itu bagus sekali Pak, manfaatnya banyak gitu ya. Misalnya anak-anak dari sejak semula sejak dini sudah diajarkan untuk mereka belajar berpendapat, belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Ya bahkan itu juga bisa dimulai dari keluarga sebenarnya Pak. Mereka untuk belajar demokrasi ini. Nah kemudian di sekolah kita lebih memfokuskan kepada bagaimana anak-anak diberikan pelajaran bagi anak-anak untuk dapat melaksanakan kedaulatan rakyat itu. Ya, demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Demokrasi itu berasal dari rakyat dan dari rakyat. Tapi kita akan melihat situasi di sekolah kita, makanya kita ajarkan misalnya akan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah di sini kita ajarkan, Mas benar waktunya untuk anak-anak belajar ini tentang demokrasi. Jadi mereka diberikan cara untuk
memilih, ya. Mereka diajarkan untuk mengetahui bagaimana asas dari pemilu itu, gitu ya, ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, itu kami jelaskan rahasia itu seperti apa, langsung itu seperti apa. Nah, anak-anak supaya memahami, gitu ya. Jadi sejak dini lah sudah diajarkan itu. Berarti artinya memang istilahnya kalau bisa digarisbawahi kita setuju banget ya. Oh iya, Ini sangat memang penting ya. karena manfaatnya juga untuk pengetahuan anak-anak, kemudian juga membawa mereka untuk menjadi seorang pemimpin, ya, belajar mereka untuk menghargai pendapat orang lain. Itu penting, Pak, menghargai. Karena anak-anak sekarang ini jarang sekali ya mau berpendapat itu, ya, apalagi menghargai pendapat orang lain. Jadi wah, hebat sekali sekolah kita ini sudah mulai mengajarkan tentang tangan dong di sekolah kita. Terima kasih juga kepada Ibu Waka ini yang sudah memberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Nah, sekarang ke Bu Tri nih. Ibu, bagaimana Bu kesan dan apa ya, kesan kemudian pengalaman-pengalaman apa yang bisa dapatkan, pesan-pesan ya kan, waktu memberikan sosialisasi tentang materi. Tentunya ini kan namanya project itu kan tidak langsung tahu-tahu ujuk-ujuk kita, kalau kita kan project Suara Demokrasi kita milih ketua OSIS dan wakilnya ya kan, nggak tahu, nggak langsung istilahnya ujuk-ujuk kita langsung adakan apa namanya proses pilihan kan. Artinya di situ ada proses, ya, ada materi dan sebagainya seperti itu. Nah, itu gimana Bu kesan dan pesannya ketika Ibu memberikan sosialisasi kepada anak-anak terkait dengan materi Suara Demokrasi? Kesan saya selaku guru pada saat memberikan sosialisasi kepada khususnya siswa kelas 7 itu anak antusias siswa, bahkan pada pemberian materi, pada pembekalan materi itu anak sangat menarik karena ada tentang video. Bentar tuh. Jadi ya, anak itu nonton video dulu berarti ya? Berarti ada media. Ya, medianya video dan suara ini kan udah 2 kali ya. Nah, ini kan yang sekarang kita laksanakan ya, ini kan udah berjalan sekian persen lah. Selesai kan, kita tinggal tunggu pilihan kan, tinggal tunggu hari H untuk pilihan. Nah, ini bagaimana komentar tentang pelaksanaan Suara Demokrasi di tahun ini? Ya, saya berharap ya nanti pelaksanaan tersebut akan bisa lebih baik ya dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena memang sudah ada yang berpengalaman mungkin kan di tahun-tahun yang kemarin. Dan mudah-mudahan nanti untuk pelaksanaan Suara Demokrasi tahun ini bisa berjalan dengan baik, lancar, ini sesuai dengan yang kita harapkan. Dan ini adalah miniatur ya, di sekolah kita itu sudah melaksanakan miniatur pemilihan umum ya. Jadi supaya suatu saat nanti ketika anak-anak itu tidak sudah menutup kemungkinan kan ya. Iya, suatu saat mereka sudah berumur 17 tahun untuk mencoblos presiden, bupati dan sebagainya, dia sudah tahu runtutannya. Ternyata ketika mencoblos itu di dalamnya itu pelaksananya ada runtutan seperti itu. Jadi sudah tidak asing lagi untuk anak-anak. Luar biasa sekali ya untuk pelaksanaan proyek Pelajar Pancasila ini ya. Jadi anak-anak benar-benar mengimplementasikan dari materi PKN tersebut gitu kan. Selama ini mungkin anak-anak hanya tahu apa itu Luber, hanya dikasih materi paparannya pelaksananya seperti ini. Tapi kalau yang sekarang ini untuk kurikulum merdeka, anak-anak benar-benar tahu melaksanakan real seperti apa. Gitu. Oke, luar biasa sekali nih ibu-ibu hebat dari SMP Negeri 2 Kalirjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Wah, jos.
Oke pemirsa, sahabat pelajar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita ngobrol-ngobrol singkat nih ya dengan bincang-bincang dengan ibu guru hebat. Nah, luar biasa. Kayaknya waktunya juga sudah siang, sebentar lagi juga kita sudah mau pulang Bu ya. Kalau mau di sini terus nanti, waduh, lapar kita. Ya, kita akhiri aja. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa subscribe channelnya SMP Negeri 2 Kalirjo. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.